berkata memposting hal-hal yang bersifat pornografi, yang merusak, provokasi, atau yang tidak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Mr. Ans. Di video sebelumnya, anak-anak sudah tahu bahwa salah satu tujuan puasa adalah bagaimana membentuk kita sebagai hamba, sebagai anak yang berdisiplin. Dan pada kesempatan berikut ini, mari kita sama-sama belajar. Kalau kita sudah tahu manfaatnya puasa, hikmahnya puasa, nah sekarang coba anak-anak tahu nggak apa saja yang membatalkan puasa? Apa? Makan, terus minum. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Tentu yang pertama yang membatalkan puasa adalah makan atau dan minum. Nah, kalau makan atau minum nanti milih. Kalau nggak makan dan minum, nggak batal. Hanya makan saja nggak batal, minum saja nggak batal. Jadi makan membatalkan puasa, minum membatalkan puasa, dan memasukkan segala sesuatu ke dalam kerongkongan, ke dalam mulut kita dan melewati kerongkongan itu membatalkan puasa. Tentu dengan catatan itu adalah karena sengaja, karena kita sadar, kita tahu dan kita masukkan sesuatu ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengenyangkan atau merubah rasa dari lapar menjadi kenyang, dari haus hilang hausnya. Nah, itu dengan catatan sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Tentu kalau tidak sengaja ya tidak membatalkan. Misalnya pada hari tertentu, ya Pak An datang ke rumah, kemudian haus sekali, lupa kalau hari itu puasa, minum 1 botol, kurang, minum 2 botol. Ternyata botol yang ketiga baru ingat, waduh, saya ternyata sedang puasa. Bagaimanakah hukum meminum 2 botol karena lupa? Maka tidak mengapa. Itu namanya rezeki. Tapi ingat, rezeki nggak datang tiap hari. Jangan sengaja mencari-cari rezeki padahal kita ingat sedang puasa. Oke ya, yang pertama itu. Kemudian yang berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Apabila kita sengaja mengeluarkan isi perut kita dengan cara dimuntahkan, baik dengan mungkin memasukkan jari-jari ini, ya mainan lidah sehingga mengeluarkan sesuatu dari dalam mulut kita, maka membatalkan puasa. Atau juga sengaja, misalnya saya alergi bau durian, pada hari itu sengaja cari-cari durian biar muntah, biar batal puasanya. Maka jelas ketika ada niatan untuk mengeluarkan isi perut kita, niatan untuk memuntahkan, maka muntah dengan sengaja itu adalah salah satu hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang keempat adalah tentu saja karena datang bulan atau menstruasi. Ini khusus bagi perempuan. Meskipun puasanya kurang 2 jam, meskipun puasanya kurang 1 jam, kalau datang bulan, kalau menstruasi atau haid, maka dengan sendirinya dan otomatis puasa kita batal. Lalu bagaimana puasa kita yang mungkin sudah sekian jam? Ya tentu Allah memberikan pahala kepada kita yang telah melakukan puasa sampai sekian jam. Lalu besok mengulangnya, apa hanya kekurangannya saja? Kurang 2 jam berarti besok mengganti puasanya hanya 2 jam? Tentu tidak. Mengganti puasa karena menstruasi atau karena haid tentu dihitung selama berapa hari kita tidak berpuasa dan digantikan sejumlah hari yang ditinggalkan. Dan yang berikutnya adalah hilang akal atau gila. Nah, tentu itu kita tidak menginginkan poin ini terjadi. Jadi ketika ada seorang entah karena mungkin kalah melakukan sesuatu, frustasi atau putus asa, ya semoga tidak terjadi ya pada anak-anak. Frustasi, putus asa itu adalah bukan sikap atau karakter orang Islam. Maka dengan sendirinya ketika dalam keadaan hilang akal atau gila itu membatalkan puasa. Dan poin yang kedua, anak-anak semuanya, poin berikutnya adalah kita akan membahas hal-hal yang merusak pahala puasa tapi tidak membatalkan. Apa? Yang merusak pahala puasa tapi tidak membatalkan. Coba.
Ya betul. Nah kalau nangis itu membatalkan puasa enggak? Nangis tidak membatalkan puasa, kecuali nangis sambil meminum air matanya. Nyam 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 lumayan. Tentu kalau itu bukan karena nangisnya yang membatalkan puasa, tapi karena memasukkan sesuatu atau air ke dalam kerongkongan kita, ke dalam mulut kita. Yang merusak pahala puasa tapi tidak membatalkan puasa adalah yang pertama, berdusta, berbicara bohong, ya, atau menipu, ya, atau sekarang itu ngeprank dengan tujuan serius, yang ngepranknya bukan hanya untuk mainan, ya. Jadi merusak puasa adalah dengan berdusta, berbohong, menipu, mencontek juga, ya. Mencontek itu merusak pahala puasa kita. Meskipun puasa kita sah, puasa kita sampai maghrib tetap dihitung puasa, tapi karena perbuatan itu merusak, mengurangi pahala puasa kita. Yang kedua adalah berkata yang kotor, berkata jorok. Kalau zaman dulu hanya berkata, sekarang itu ada tambahannya, berkata memposting hal-hal yang bersifat pornografi, yang merusak, provokasi, atau yang tidak ada manfaatnya, baik berupa ejekan, fitnahan, ataupun hasutan atau provokasi. Dan yang terakhir adalah berkelahi, bertengkar. Nah, kalau anak-anak berkelahi, bertengkar, tentu itu mengurangi pahala puasa. Kalau berkelahi, bertengkar itu biasanya sama-sama dalam keadaan kuat. Dua orang kuat, ada ya gesekan, kemudian berkelahi saling memukul. Kalau bullying bagaimana? Nah, bullying itu adalah terjadi karena ada satu yang kuat, satu yang lemah. Tentu yang membuli inilah pahalanya menjadi dikurangi. Nah, anak-anak semuanya, mari kita pahami dua hal ini, yaitu yang merusak pahala puasa dan yang membatalkan puasa. Sehingga dengan kita mengetahui dua poin ini, kita bisa menjaga puasa kita menjadi puasa yang makbul, puasa yang diterima, tidak hanya menahan haus dan dahaga, tapi juga menjaga lisan dan perbuatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.